Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, dan pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silahkan pilih opsi yang lain, karena terkadang intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilier Nimbus. Enjoy! Halo lukisan pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih lukisan dengan tema apa kata mereka di belakang kamu. Kita akan lihat nanti atribut positif maupun negatif diri kamu yang terlihat oleh mereka. Jadi belum tentu benar, hanya yang terlihat oleh orang-orang tersebut. Mereka di sini orang-orang itu bisa orang yang dekat sekali sama kamu, hanya dekat aja atau yang hanya kenalan aja. Pokoknya orang-orang, segala macam orang lah yang ada di sekitar kamu, oke? So, saya sudah buka 2 kartu oracle di sini untuk kamu. Ini adalah tema dari energi kamu yang terbaca oleh mereka. Kamu mendapatkan hidden path atau jalan yang tersembunyi. Kemudian kamu mendapatkan lunar eclipse, di mana ini adalah gerhana bulan dengan kata kunci change atau perubahan. Ini 2 kartu ini kalau digabung tuh angkanya 7 semua. Yang di atas 34, 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang di bawah 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi kamu mendapatkan 2 kartu angka 7. Dimana di sini dengan hidden path atau jalan yang tersembunyi itu bisa dibilang kamu mungkin tipe seseorang yang sadar atau nggak sadar ya. Kamu mungkin trendsetter atau mungkin kamu seringkali mengejutkan dengan tingkah laku kamu atau dengan perkataan kamu atau dengan keputusan yang kamu buat dalam hidup kamu gitu loh. Karena angka 7 itu bisa dibilang adalah angka yang nggak ketahuan, nggak kelihatan, yang semu, yang membingungkan bisa juga, tapi lebih ke yang karena nggak kebaca, nggak bisa jelas gitu ya, nggak bisa kebaca dengan jelas, akhirnya kan apa yang kita lakukan tuh akan mengagetkan banyak orang. Apalagi dengan adanya kartu lunar eclipse ini, gerhana bulan, kata kuncinya change, perubahan, dimana memang bukan berarti kamu berubah-ubah terus, bukan, tapi lebih ke setiap kali kamu bertindak atau setiap kali kamu mengambil keputusan atau kamu bergerak aja deh atau pakai baju aja deh, keluar rumah dengan pakaian kamu itu kamu bisa bikin orang-orang yang kaget melihat kamu tuh bisa bikin perubahan tren gitu loh. Jadi makanya tadi saya di awal bilang kamu mungkin trendsetter karena kamu sering mengagetkan orang secara sadar atau enggak, akhirnya malah jadi banyak orang yang ngikutin gayanya kamu, jadi ngikutin apa yang kamu suka misalnya, atau apa yang kamu nggak suka misalnya. Jadi ya bisa dibilang di sini nomor 1 adalah karena kamu nggak ketahuan langkah selanjutnya yang akan kamu ambil tuh apa gitu loh. Kan hidden path kan, jalan yang tersembunyi. Jadi bisa aja kamu ngilang dari peredaran, dari pergaulan kamu ngilang, tiba-tiba kamu muncul, udah nikah, sekarang lagi hamil, misalnya tuh seperti itu. Itu kan juga ngagetin kan, wah kemana aja lo lukisan pertama? Tiba-tiba muncul, lo udah berkeluarga, lo jadi bikin gue pengen punya pasangan juga nih, pasangan hidup juga nih, gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh inilah pokoknya ngagetinnya tuh kuat banget energi kamu. Energi ngagetin dalam arti nggak disangka. Orang nggak pernah menyangka kamu akan melakukan apa selanjutnya, gitu loh. Jadi dengan 2 kartu ini, itu yang saya baca. Mereka, orang-orang yang ada di sekitar kamu,
mungkin berkata di belakang kamu kepada teman-temannya yang lain ya, atau kepada teman-teman kamu juga, gila ya si lukisan pertama tuh nggak nyangka gue dia begini, atau nggak nyangka gue dia berani begitu, atau nggak nyangka gue dia ngambil keputusan itu, gitu loh. Jadi itu yang mereka bicarakan, oke? So, kita kembangkan sekarang ya atribut positif kamu dengan kartu tarot ini. Oke, kartu yang kamu dapat adalah The Lovers, Six of Swords, dan The Emperor. Ini atribut positif kamu nih, which is bagus banget ya menurut saya. Karena di sini mungkin secara garis besar kehidupan kamu kayaknya flowingnya tuh oke gitu loh. Karena dengan misalnya dengan keluarga, dengan pasangan itu hubungannya romantis, harmonis, dan dengan Six of Swords kamu udah jalan terus. Jadi jalan dalam arti kamu bukan tipe yang banyak stucknya, kamu bukan tipe yang nggak tahu harus ngapain atau nggak tahu mau ngapain gitu loh. Kemudian yang terakhir, kehidupan kamu pribadi sendiri dengan The Emperor ini juga bisa teratur gitu. Jadi bisa dibilang dengan 3 kartu ini, kehidupan kamu secara garis besar yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kamu adalah aman-aman aja. Kehidupannya kamu aman gitu loh. Sekarang kalau kita gabungkan dengan energi yang sebelumnya, dengan oracle card yang kamu dapat, mungkin bisa dibilang ya itu tadi yang saya kasih contoh di awal. Dengan ada The Lovers tuh, nggak nyangka ya si lukisan pertama ternyata udah nikah gitu loh. Dia ngilang, nggak ada kabar, tiba-tiba muncul-muncul, dia udah nikah, sekarang lagi hamil. Atau bisa juga nggak nyangka ya si lukisan pertama itu dia akhirnya nikah juga sama pacarnya itu. Kirain tuh ini paling cuma pacaran doang bertahun-tahun terus nggak nikah. Enggak loh, akhirnya ternyata jadi juga gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu itu mungkin hidup kamu secara pribadi kamu merasakannya ya hidup gue sih ya ngalir-ngalir aja, jalan-jalan aja. Cuma kalau misalnya ada sesuatu yang besar yang terjadi kayak pernikahan, itu gue nggak perlu nggak perlu woro-woro gitu. Gue nggak perlu orang tahu banyak gitu. Jadi ya kalau nanti pada akhirnya ketahuan ya udah, yang penting gue nggak perlu info kesana sini gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ya dengan adanya hidden path ini, mungkin kamu juga tipe yang lebih banyak menghabiskan waktu secara pribadi, secara private, secara tersembunyi gitu loh. Jadi memang kamu bukan tipe yang mengiklankan diri kamu atau kehidupan kamu di sosial media misalnya. Atau kamu bukan tipe yang kalau misalnya lagi ketemu banyak orang atau lagi hangout sama teman-teman kamu bukan tipe yang ngasih tahu ke orang luas, ke publik bahwa kehidupan kamu lagi ABC gitu. Enggak, mungkin kamu tipe yang memang lebih baik menyendiri atau lebih baik menyimpan rapat-rapat kehidupan pribadi kamu. Tapi begitu keluar, begitu ketahuan, itu besar sekali impactnya. Banyak sekali orang yang akan kaget gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh seperti itu. Karena energi Six of Swords ini kan energi yang damai ya. Energi yang mengalir, yang mengalun, yang nggak banyak cincong lah gitu kan. Jadi bener-bener tampak luar mungkin kamu kebanyakan kelihatannya tuh ya adem ayem aja, aman-aman aja. Tapi sekalinya bikin gebrakan itu mengagetkan banyak orang. Itu bisa bikin perubahan gitu loh di kehidupan sosial kamu. Karena dengan adanya ini lunar eclipse ini, gerhana bulan, perubahannya tuh cukup besar gitu loh. Jadi ya mungkin bisa dibilang kalau secara sehari-hari kamu nggak terlalu impactful, tapi begitu kamu ketahuan tindakan kamu atau keputusan kamu atau
kehidupan kamu pribadi ketahuan tuh kayaknya wah besar banget gitu efeknya kepada orang-orang di sekitar kamu. Jadi yang mereka bicarakan tuh itu hal-hal yang menurut kamu sih, buat kamu itu biasa-biasa aja ya, karena kamu merasanya hidup kamu ya ngalir-ngalir aja, jalan-jalan aja. Cuma buat mereka yang nggak pernah denger cerita kamu, nggak pernah tahu kabarnya kamu misalnya, karena hidden path kan, jalan yang tersembunyi, itu buat mereka tuh besar sekali. Wah, nggak nyangka nih si lukisan pertama begini gitu loh. Dan bagusnya di sini dengan The Emperor, ini kan yang tadi saya bilang kehidupan kamu secara pribadi ya, yang nggak ada hubungannya sama keluarga atau sama pasangan. Ini kamunya secara pribadi, mungkin juga ya teratur aja. Jadi misalnya, mungkin kalau dalam hal keuangan, kamu mungkin udah lama bekerja di satu perusahaan, dan sekarang kamu udah jadi manajernya misalnya, atau bahkan jadi direkturnya di situ, di perusahaan tersebut. Jadi bisa dibilang, kehidupan kamu ya udah naik-naik aja. Maksudnya, kalaupun di kehidupan karir ya, karir kamu yang tadinya misalnya cuma staff biasa, terus naik jadi supervisor, terus naik jadi manajer, kemudian jadi direktur bahkan, itu sangat mungkin. Dan itu orang-orang yang di sekitar kamu, yang terutama mereka yang cuma kenal kamu aja atau cuma tahu kamu aja gitu ya, mereka kaget karena mungkin tahun 2000 mereka ketemu kamu baru jadi staff biasa, baru masuk ke perusahaan tersebut. Sekarang kamu udah menjadi direktur di perusahaan tersebut. Karena ada The Emperor di sini kan. Jadi bisa dibilang untuk kehidupan kamu secara pribadi aja, itu kamu terus naik gitu loh, menaiki tangga kesuksesan. Dan itu mengagetkan buat mereka, karena buat mereka taunya kamu cuma staff biasa, nggak taunya 2023 kamu udah bagus banget posisinya di perusahaan itu. Jadi bisa dibilang juga kamu setia ya, karena kamu terus berusaha di perusahaan yang sama selama puluhan tahun atau selama belasan tahun. Jadi seperti itu, itu yang menjadi bahan omongan mereka. Apa yang mereka omongin di belakang kamu adalah, nggak sangka ya, lukisan pertama hebat banget. Dia ngerintis banget dari nol, sekarang dia udah jadi direktur, sekarang dia udah jadi manajer gitu loh. Jadi ya makanya saya bilang dengan 3 kartu ini atribut positif kamu tuh ya positif banget, bagus banget nih 3 kartu ini. Oke? So, sekarang kita lihat atribut negatif ya, yang dia lihat, yang mereka lihat. Belum tentu benar nih, tapi yang mereka lihat, oke? Oke, so kamu mendapatkan kartu Two of Swords dan King of Wands. Ini juga energi kamu nih, karena di sini ada The Emperor kan. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Dengan Two of Swords, kan tadi saya bilang, mereka yang suka ngomongin di belakang kamu, yang suka bicara di belakang kamu adalah mungkin orang-orang yang ya cuma tahu kamu atau kenal kamu tapi nggak begitu dekat gitu. Mereka ngelihatnya karena kamu banyak sembunyi atau banyak tersembunyi, atau kamu memang secara sengaja tidak ingin mengiklankan kehidupan kamu secara kehidupan pribadi kamu. Mereka mungkin melihatnya kamu ini Two of Swords. Yang diomongin sama mereka nih sebelum mereka tahu gebrakannya kamu, apa yang kamu lakukan, mereka mungkin melihat kamu tuh sebagai Two of Swords, dimana itu adalah energi yang tidak bisa mengambil keputusan, tidak tegas, ya kan, tidak tidak asertif gitu loh. Asertif tuh dep gitu. Pokoknya ada tugas gue kerjain langsung, ada ini langsung gue beresin gitu loh. Nah di sini yang saya rasakan mungkin mereka orang-orang tersebut ya mereka melihat kamu tuh kok kayaknya si lukisan pertama nggak pernah ada kabarnya ya, nggak pernah ada ceritanya ya. Pasti kehidupan mereka ya gitu-gitu aja. Ya nggak ada gregetnya gitu loh. Udah pacaran bertahun-tahun sampai sekarang nggak kawin-kawin misalnya, atau udah kerja di perusahaan A sampai sekarang masih juga jadi staf biasa. Kok
kenapa nggak cari pacar? Kenapa nggak cari pacar yang lain sih yang mau nikah sama dia? Atau kenapa sih nggak cari pekerjaan di perusahaan lain yang nggak mau, yang bisa ngasih dia kesempatan untuk jadi manajer misalnya. Jadi bisa dibilang orang-orang tersebut mereka tuh berasumsi karena kamu nggak ada kabarnya, karena kamu banyak bersembunyi. Mereka pikir nggak ada perubahan dalam kehidupan kamu, gitu loh. Jadi ini bukan atribut negatif dari kamu yang saya rasa. Ini asumsinya mereka. Mereka berasumsi kamu nggak bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kamu sehingga kehidupan kamu kayaknya begitu-begitu aja. Tapi lihat kartu selanjutnya, King of Wands. Sekali kamu kasih lihat gebrakan kamu, atau mungkin gak sengaja orang-orang tersebut mengetahui gebrakan kamu di kehidupan kamu, mereka mungkin akan bilangnya, wajar lah kalau dia akhirnya nikah sama si pacarnya itu. Orang udah bertahun-tahun pacarannya, kalau sampai gak nikah sih ya rugi banget gitu. Atau ya wajar lah kalau dia akhirnya bisa jadi manajer atau direktur di perusahaan tersebut. Orang udah bertahun-tahun kerjanya, mosok kalau nggak naik-naik dari staf biasa rugi banget namanya gitu loh. Jadi ini orang-orang ini yang ada di sekitar kamu, saya nggak tahu ya teman-teman kamu atau saudara-saudara kamu itu seperti apa ya sifatnya. Karena di sini yang saya rasakan mereka tuh asumsinya kuat banget. Makanya kartu oracle kamu ini adalah kartu oracle yang bisa mengejutkan, bisa bikin kaget gitu loh, bahkan bisa menjadi trendsetter. Dimana akhirnya yang tadinya kamu mungkin sedikit diejek atau dicela atau dikecilkan, begitu mereka tahu ternyata kamu punya kamu punya keberhasilan apa gitu ya, kesuksesan apa, itu kayak kamu otomatis menjadi idola mereka. Kayak si lukisan pertama dong tuh, dia udah bertahun-tahun sekarang akhirnya begini, sekarang akhirnya begitu gitu loh. Jadi trendsetter kan, jadi jadi idola. Kalau kita mau sukses emang harus kayak si lukisan pertama. Kita harus sabar, kita harus setia sampai akhirnya kita bisa menjadi pemimpin di perusahaan yang tempat kita bekerja gitu loh. Tapi sebelum itu, sebelum mereka tahu kesuksesan kamu, ya mereka ngomongnya mungkin sedikit ngecilin kamu ya, atau ngenyek atau mencela gitu loh. Tapi ya itu bukan masalah kamu, itu kan asumsinya mereka. Mereka berpikir kamu ABC, tapi sebenarnya kamu ngalir-ngalir aja, jalan-jalan lurus aja. Ya terserah Denek gitu loh. Tapi ya itu, apa yang mereka katakan di belakang kamu adalah hal-hal yang mereka tidak ketahui, hal-hal yang mereka asumsikan sendiri. Tapi begitu mereka tahu, kamu langsung berubah jadi trendsetter. Kamu langsung berubah jadi idola. Oke? So anyway, good luck lukisan pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo lukisan kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih lukisan atau pick a card reading dengan tema apa kata mereka di belakang kamu. Kita akan melihat juga nanti atribut positif maupun negatifnya kamu di mata mereka. Jadi belum tentu benar ya. Mereka di sini adalah orang-orang yang bisa dekat sama kamu, memang ada di inner circle kamu, di lingkaran terdalamnya kamu, atau hanya sekedar orang-orang yang tahu kamu atau kenal kamu, tapi nggak dekat gitu loh. Jadi orang umum lah yang tahu kamu, yang kenal kamu. Oke? So, saya sudah keluarkan 2 kartu oracle untuk kamu. Kamu mendapatkan Sacred Journey atau perjalanan suci dengan kartu Sun, matahari, dengan kata kunci spirit atau jiwa. Di sini yang saya rasakan tuh kayaknya mereka, orang-orang yang ada di sekitar kamu tersebut, mereka melihat kamu tuh sebagai seseorang yang mengutamakan kebahagiaan, seseorang yang mengutamakan ya kesenangan juga kali ya, fun and happiness gitu. Tapi kesenangan bukan berarti kamu main gila atau main narkoba gitu, bukan, atau party gila-gilaan, bukan seperti itu. Tapi lebih ke kesenangan bahwa
buat kamu, di mata mereka nih, buat kamu, hidup itu nggak bisa cuma kerja doang, atau cuma berusaha aja, atau cuma mati-matian mencapai kesuksesan aja. Tapi hidup itu juga harus dinikmati dengan kesenangan, dengan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih, maupun kesenangan yang bisa membuat jiwa kita tuh terus hidup gitu loh. Jadi di mata mereka kamu mungkin tipe seseorang yang yang kalau ada masalah kamu akan coba bereskan, kamu akan coba selesaikan. Tapi kalaupun nggak bisa selesai atau nggak bisa beres, ya udah nggak apa-apa. Gue nggak maksain kok. Ya udah, kalau emang itu bukan buat gue, ya udah, gue lepasin gitu loh. Jadi kamu bisa dibilang tuh kamu tipe yang easy going kali ya. Tipe yang nggak termakan sama obsesi, nggak termakan sama rasa posesif gitu loh. Kalau memang kamu emang jodohnya gitu ya, nggak harus dalam hal romantis, apapun lah. Kalau emang bukan jodohnya gue kerja di perusahaan itu, ya nggak apa-apa. Yang penting gue udah berusaha sebaik mungkin, ngirim CV, di interview juga gue, diwawancara sama yang punya perusahaan juga gue berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan mereka. Tapi kalaupun sampai gue nggak dapet, ya udah, emang bukan jodoh gitu loh. Kamu tipe yang easy going, yang ngalir aja. Pokoknya gue sih nggak ribet lah orangnya gitu. Kalau emang itu buat gue, emang itu rezeki gue, ya alhamdulillah gue terima dan gue akan lakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau bukan juga gue nggak akan jatuh jadi kesel atau jadi sedih gitu. Dan di sini yang saya rasakan tuh kamu di mata mereka kamu itu dekat sekali sama keluarga kamu. Kamu itu selalu berusaha untuk menyenangkan diri kamu sendiri bersama keluarga. Jadi kalau misalnya kamu punya hobi gitu ya, kamu selalu ngajak keluarga. Yuk kita sama-sama yuk. Misalnya kamu hobinya apa ya? Hobinya misalnya kamu memanah. Ada kan perkumpulan memanah gitu. Ya udah kamu ajak tuh mungkin pasangan kamu dan anak-anak kamu, atau mungkin kamu ajak adik kakak kamu atau sahabat-sahabat kamu. Jadi kamu tipe yang ngeriung gitu. Ngeriung. Pokoknya rame-rame gitu. Jadi kamu merangkul banyak orang untuk bisa mengikuti apa yang kamu lakukan, bisa enjoy juga, bisa join juga, supaya akhirnya kalian bisa bersenang-senangnya bersama-sama, menikmati hidupnya bersama-sama gitu loh. Jadi mereka, orang-orang yang melihat kamu, mereka akan bicara seperti itu di belakang kamu, bahwa lukisan kedua nih dia mungkin nggak pernah sendiri, dia tuh selalu ada orang-orang di sekitarnya ya. Dia tuh selalu mikirin orang lain ya. Dia tuh selalu ngajak orang lain, ngerangkul orang lain untuk juga bersenang-senang gitu loh. Dan kayaknya kamu juga tipe yang kalau punya hobi atau punya kreativitas, kamu bener-bener tekun di situ gitu loh. Karena kamu tipe yang enjoy kan. Enjoying the moment. Kamu menikmati setiap momen, menikmati setiap saat dimana kamu bisa menunjukkan atau mengekspresikan diri kamu gitu loh. Dan mereka tahu, mereka bisa melihat hal tersebut. Dimana kamu memang ekspresif sekali mungkin dengan bahasa cinta kamu, ekspresif sekali dengan kesenangan kamu atau ketidaksenangan kamu, ekspresif sekali dengan cinta kamu kepada keluarga atau kepada teman-teman dekat kamu gitu loh. Jadi ya bisa dibilang kamu riang lah orangnya, periang. Ya makanya easy going, periang, terus selalu ada orang di sekitar kamu, karena kamu memang maunya kalau kamu bahagia ya orang-orang ikut bahagia. Yuk kita sama-sama belajar memanah, yuk kita sama-sama piknik, yuk kita sama-sama berenang, yuk apalah segala macam tuh, pokoknya yang fun-fun, yang menyenangkan. Kamu inilah selalu ingin mengajak orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan itu mereka bisa melihat sekali. Dan mereka, kalau mereka beruntung dipilih sama kamu untuk diajak bersenang-senang, mereka bahagia. Mereka pasti akan, si lukisan kedua tuh baik banget ya. Dia kemarin ngajakin gue begini-begini, terus kita begini-begini. Wah pokoknya jadi cerita lah. Jadi cerita pergaulan kalian. Oke? So,
Sekarang kita lihat ya, atribut positif kamu dari kartu tarot ini. Oke. Kamu mendapatkan Queen of Wands. Ini kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Seven of Pentacles dan Six of Wands. Ini dua kartu api nih kan. Ini kartu Leo, ini kartu api secara umum. Makanya memang dari sini aja saya udah bisa ngebaca energi apinya tuh kuat gitu loh. Energi apinya kamu. Jadi meskipun misalnya sun sign kamu adalah Taurus, tapi ternyata di dalamnya kamu, moon sign kamu, Mercury kamu, atau Venus kamu, Mars kamu, itu atau ascendant kamu, ternyata mungkin itu Aries atau Sagittarius atau Leo. Leo paling kuat di sini yang saya rasakan nih energinya. Di sini dengan 3 kartu ini, atribut positif kamu adalah seseorang yang memang exciting, yang memang selalu terkesan excited tuh kayak selalu apa sih kayak ngelihat sesuatu tuh kayaknya wow keren, oh gue pengen coba gitu loh, apa sih namanya tuh kayak gitu, excited gitu, kayak gue kamu tuh punya keingintahuan yang besar terhadap sesuatu, terutama hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Makanya bisa dibilang kamu ini sekali selalu ingin mencoba, dan mungkin kamu bukan tipe yang ingin mencobanya sendirian dulu, tapi kamu bener-bener langsung yuk kita coba yuk teman-teman, ayo saudara-saudara, ayo adik kakak atau pasangan, ayo kita coba ini yuk gitu loh. Jadi makanya kamu selalu ngajak orang dengan 2 kartu ini nih, karena kamu ingin menang sama-sama dengan Six of Wands. Kamu ingin perjalanan hidup kamu tuh suci gitu loh. Suci dalam arti bukan hanya kamu yang bahagia, tapi orang-orang di sekitar kamu juga merasa happy, merasa bahagia. Di sini ada Seven of Pentacles memang di tengah-tengah, dimana ini adalah energi investasi kan. Ini yang tadi saya bilang di awal, kamu mungkin bukan tipe yang kalau kamu sudah menginvestasikan waktu kamu, uang kamu, atau perhatian kamu ke satu hal, tapi ternyata nggak berbuah juga, kamu bukan tipe yang lantas drop, depresi, terobsesi, atau jadi posesif, bukan. Di sini yang terlihat oleh orang-orang di sekitar kamu, kamu tuh langsung meninggalkannya. Ya udah, kalau emang nggak berbuah investasi gue, ya gue nggak masalah kok, karena gue bisa mencari hal lain yang akan membuat gue jadi excited again, bisa membuat gue jadi penasaran lagi, bisa membuat gue jadi happy lagi gitu loh, pengen tahu lagi. Jadi Seven of Pentacles di sini ini justru bagaimana orang-orang melihat kamu sebagai seseorang yang terus-menerus melakukan sesuatu yang lain, yang beda, yang baru. Kalau misalnya kamu stuck di satu hal, itu nggak akan lama. Karena dengan perjalanan suci ini kamu terus bergerak. Siklus kamu tuh terus berputar gitu loh, kehidupan kamu. Terus energi transformasi kamu, energi kematian dan kelahiran kembali kamu itu kuat sekali. Dimana kalau misalnya investasi kamu mati atau nggak ada buahnya atau mandek gitu ya, mampet, stuck, kamu nggak masalah kalau harus melepaskannya. Kamu nggak masalah kalau harus meninggalkannya. Kamu akan memulai sesuatu yang baru lagi. Jadi energi the full kamu juga kuat sekali. Karena ya itu, kamu hidup buat kamu tuh adalah bisa dibilang arena permainan ya. Tapi bukan berarti kamu main-main dalam menjalani kehidupan, bukan. Tapi lebih ke dimana kamu menikmati, kamu ingin menikmati apa yang kamu lakukan dalam hidup ini. Jadi makanya di awal saya bilang, buat kamu hidup tuh bukan cuma cari duit doang, atau bukan cuma berusaha menjadi sukses aja, tapi benar-benar menikmati, enjoying the moment, menikmati hari ini, saat ini, menikmati apa yang saya lakukan gitu loh. Dan dengan Six of Wands ini jelas banget, kamu mau
sukses bersama orang-orang di sekitar kamu, terutama orang-orang yang kamu sayang, terutama keluarga. Kamu nggak mau sukses sendirian. Jadi yang diomongin sama mereka di belakang kamu adalah kamu seseorang, mungkin kelihatannya ya, kamu adalah seseorang yang si lukisan kedua nih cepet banget ya dia move on-nya, cepet banget dia bisa lepas dari kesedihan, cepet banget dia bangkitnya gitu loh. Itu atribut positif kamu yang ada di mata mereka adalah itu. Dimana kamu nggak, di mata mereka tuh kamu nggak, bukan tipe seseorang yang gampang jatuh depresi atau gampang sedih atau gampang merasa stuck dalam hidup, karena selalu ada yang baru dalam kehidupan kamu. Selalu kamu punya semangat, punya suntikan semangat baru untuk melakukan hal lain yang membuat kamu penasaran gitu. Jadi kalau memang yang kemarin udah mandek ya udah lepas, gue nggak mau berkutat di situ lagi. Yang penting gue udah nyobain, yang penting gue udah tahu gitu loh. Jadi ya mungkin kamu tipe yang seperti itu juga, yang kalau udah nyobain terus nggak suka atau nggak bisa sukses di situ, kamu sadar diri langsung gitu, nggak pakai terus-terusan berkutat di situ sampai harus sukses. Enggak, kamu bukan tipe yang gitu. Kamu tipe yang easy going, let it go, let it flow gitu loh. Jadi yang diomongin sama orang-orang di sekitar kamu adalah hal-hal tersebut, hal-hal dimana kamu kelihatannya kok hidupnya kayaknya seneng terus ya, happy terus ya, kayaknya hidupnya bersemangat terus ya, karena memang kamu itu, niat kamu dalam hidup tuh memang itu. Kamu ingin menikmati semuanya dengan total. Kamu ingin menikmati kehidupan kamu, perjalanan hidup kamu. Kamu ingin menikmati banyak hal bersama keluarga kamu atau orang-orang yang kamu sayang. Jadi ya, kamu kelihatannya tuh periang sekali. Oke? So, kita lihat sekarang energi atribut negatif kamu ya di mata mereka. Belum tentu benar nih, ini di mata mereka kan. So, kita lihat. Oke, kartu yang keluar untuk kamu adalah Queen of Swords dan The Hierophant. Oke, so ini mungkin Queen of Swords nih mungkin adalah wujud energi kamu kalau misalnya memberikan solusi atau memberikan saran atau nasihat untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi Queen of Swords dan The Hierophant nih, dua-duanya nih yang diomongin sama mereka adalah mungkin kamu terlalu menggampangkan atau memudahkan masalah orang lain. Jadi contohnya gini, buat kamu kan kalau kamu udah stuck, kalau kamu udah mandek, kamu gampang melepaskan diri dari hal tersebut kan, dari investasi kamu. Kamu bukan tipe yang terus berkutat di situ sampai sukses. Kalau kamu merasa nih gue nggak bakalan bisa nih di sini, udah gue mendingan cari yang lain aja yang bisa gue nikmati, tapi juga gue bisa sukses di hal tersebut. Jadi kamu tipe yang transformasinya kuat, yang the full-nya kuat, memulai sesuatu yang baru kuat. Karena kamu memang secara sadar, kamu tahu bahwa kamu nggak cocok sama hal tersebut atau sama orang tersebut misalnya. Orang-orang yang ada di sekitar kamu mungkin adalah orang-orang yang ini kayaknya sih orang-orang ini yang kebaca di sini kayaknya mungkin orang-orang yang cukup dekat sama kamu ya. Mungkin nggak dekat banget tapi ya cukup dekat lah. Karena mereka mungkin selama ini sering juga berdiskusi sama kamu atau minta solusi dari kamu, minta nasihat dari kamu. Nah di sini dengan keluarnya dua kartu ini kayaknya mereka merasa kamu terlalu menyamakan diri kamu dengan mereka atau terlalu menggampangkan masalah yang mereka hadapi. Jadi kayak misalnya mereka curhat ke kamu, pasangan gue kemarin sempet selingkuh misalnya ya. Kalau pasangan kamu sendiri selingkuh,
Kamu nggak ada tuh second chances. Kamu nggak ada kesempatan kedua, nggak ada. Ya udah, lo mau selingkuh sama orang lain, ya silahkan aja lo sama orang itu, nggak usah balik lagi ke gue, gitu loh. Jadi kamu dengan ada Queen of Swords, di mata mereka, di mata orang-orang yang ngomongin kamu ini, kamu tipe yang langsung tegas ngambil keputusan, gue nggak bisa lagi sama lo, gitu. Tapi mereka nggak segampang itu, karena mereka dengan The Hierophant di sini, mereka tipe yang udah terlanjur berada di dalam box, berada di dalam batas-batas yang mereka bangun sendiri gitu loh. Sehingga solusi dari kamu atau nasihat dari kamu itu nggak bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Nah, yang diomongin sama mereka atribut negatif kamu adalah kamu terlalu nggak memaksakan sih, tapi lebih ke susah kalau minta nasihat sama lukisan kedua, karena gaya hidupnya dia sama gue itu beda banget. Jadi kalau dia mungkin bisa gampang aja ngelepasin sesuatu, kalau gue tuh susah gitu loh. Apalagi The Hierophant ini kan energi Taurus ya, dimana energi Taurus itu kan energi yang posesif bisa dibilang, yang kalau udah sama satu hal tuh setia banget memang. Tapi walaupun hal tersebut udah tidak sehat, biasanya mereka berusaha terus untuk supaya menjadi sehat. Itu memang beda banget kan sama gaya hidup kamu yang apa namanya, yang lebih ke mengutamakan enjoyable moments, momen-momen yang bisa dinikmati, momen-momen yang bahagia. Kan beda sekali gaya hidupnya. Jadi yang saya rasakan di sini, mereka itu mungkin melihat kamu negatif karena ya memang beda gaya hidup, beda cara hidup, beda cara pandang sama kamu. Sehingga apapun yang kamu solusikan, apapun yang kamu nasehatkan kepada mereka, itu yang gak bisa keterima sama mereka. Karena mereka beda sekali gaya hidupnya sama kamu. Cara pandang mereka terhadap sesuatu juga beda sama kamu. Jadi jatuhnya mereka melihat kamu negatif dalam kacamata tersebut. Which is ya sebenarnya sih bukan negatif ya, bukan atribut negatif, tapi kan ya emang beda aja. Lo sama gue emang bukan orang yang sama gitu loh. Kalau gue mengutamakan kebahagiaan, mengutamakan kesenangan, mengutamakan menikmati hidup. Kalau lo mungkin mengutamakan harus sukses, ya kan? Kalau misalnya pasangan, misalnya nih yang tadi saya kasih contoh, pasangan kita sudah selingkuh, tapi lo tetap mau sukses dalam pernikahan sama mereka, ya itu bukan gue banget, itu bukan lukisan kedua banget gitu loh. Jadi yang mereka lihat ya adalah kamu terlalu mengecilkan masalahnya mereka, terlalu menggampangkan masalahnya mereka. Which is ya biarin aja orang berkata seperti itu ya, karena memang beda kok, udah jelas gaya hidup, cara pandang terhadap kehidupan kamu dengan mereka tuh memang beda. Jadi mungkin nextnya, berikutnya, kalau mereka minta nasihat atau minta solusi, kamu bisa bilang, kayaknya lo nggak pas deh kalau minta solusi dari gue, karena lo sama gue kan lo tahu sendiri kita beda gaya hidup, beda cara pandang. Jadi mungkin jangan minta ke gue, karena kalau minta ke gue lo nggak bakalan bisa mengaplikasikannya dalam hidup lo gitu loh. Karena kamu adalah tipe seseorang yang ingin hidup tuh bisa dinikmati, bukan hidup untuk mengejar kesuksesan. Kalau dapat sukses alhamdulillah diterima, tapi kalau enggak juga ya udah, gue bisa cari yang lain kok yang bisa bawa gue ke kesuksesan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah perjalanan suci gue. Bagaimana gue menikmati hidup gue ini bersama orang-orang yang gue sayangi. Oke? So anyway, good luck. Lukisan kedua kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo lukisan ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih lukisan dengan tema apa yang mereka katakan di belakang kamu. Kita akan melihat atribut positif dan negatif kamu. Mereka di sini adalah orang-orang yang dekat sama kamu, atau orang-orang yang ada di dalam inner circle kamu, atau cuma sekedar orang-orang yang tahu atau kenal kamu, jadi nggak begitu dekat. Tapi intinya adalah apa yang mereka katakan di belakang kamu, oke? So,
Kartu oracle yang kamu dapat adalah intuitive communication, komunikasi secara intuisi, jadi kayak telepati juga bisa dibilang ya. Dan Mars, planet Mars dengan kata kunci force atau kekuatan. Di sini yang saya rasakan, kamu tipenya mungkin yang terlihat oleh orang-orang tersebut ya, oleh mereka, kamu mungkin tipe yang diem-diem tapi bertindak, diam-diam tapi bergerak gitu loh. Itu karena yang saya rasakan nih dengan intuitive communication, itu karena kamu tuh bisa dengan mudah membaca situasi. Kamu bisa dengan mudah membaca energi di dalam suatu ruangan atau energi orang lain. Dan kamu gak perlu banyak bicara. Kamu langsung menunjukkan aja dengan action, dengan tindakan. Misalnya apa ya? Mungkin kamu berada dalam satu acara, pesta misalnya. Terus kamu bisa baca ruangan pesta tersebut kan, bisa baca energi di situ, orang-orang yang ada di situ. Terus kamu melihat di pojok ruangan ada seseorang yang duduk diam sendirian. Kamu tahu bahwa dia, orang tersebut tuh mungkin pemalu atau mungkin orang tersebut minder sehingga dia tidak join ke pesta tersebut, nggak masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang berada di pesta tersebut, orang-orang lain. Kamu tanpa banyak bicara, walaupun kamu misalnya tadinya lagi ngobrol sama kelompok kamu tanpa banyak bicara tuh langsung mendatangi orang itu. Kamu langsung bertindak gitu loh. Kamu ajak dia ngobrol, terus kamu juga berusaha untuk ngajak dia masuk ke dalam kelompok kamu. Contohnya seperti itu. Jadi bisa dibilang orang-orang yang ada di sekitar kamu itu mereka melihat kamu atau mereka bicara mengenai kamu, betapa kamu itu adalah seseorang yang menjunjung tinggi keadilan. Seseorang yang membela the underdogs. Underdogs itu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang kurang beruntung lah. Jadi ya kalau tadi yang saya kasih contoh, orang yang menyendiri di pojokan itu karena dia malu, karena dia minder, itu kan termasuk dalam kelompok the underdogs. Mereka merasa kurang gitu kan, merasa kayaknya gue nggak bisa nih ngobrol sama orang-orang di pesta ini gitu loh. Kamu bukannya menjauhi mereka atau nggak peduli sama mereka, tapi kamu langsung menunjukkan dengan tindakan. Kamu langsung merangkul orang tersebut, ngajak ngobrol, malah ngajak dia untuk ayo masuk ke kelompok gue yuk, jangan sendirian begini gitu loh. Jadi ini energi Mars kamu nih kuat sekali. Kamu nggak perlu banyak bicara, kamu nggak perlu banyak tanya, nggak perlu banyak ngoceh, kamu langsung tunjukkan dengan tindakan gitu loh. Atau misalnya di grup WhatsApp nih misalnya ya, ada yang sakit. Misalnya kamu grup WhatsApp teman SMA, terus ada yang sakit. Kamu tanpa banyak bicara di grup, kamu langsung kirim makanan buat yang sakit. Atau kamu langsung datang ke rumah yang sakit menengok gitu loh. Jadi tindakan kamu yang bicara. Kamu gak ada kabarnya di grup WhatsApp tersebut, cuma tahu kalau baca di grup WhatsApp ada yang sakit, kamu langsung datengin, kamu langsung nengokin. Langsung kasih semangat buat yang sakit supaya cepat sehat gitu loh. Jadi orang-orang di sekitar kamu, mereka melihat kamu sebagai seseorang yang pendiam, yang mungkin nggak banyak cincong, nggak banyak bicara, tapi tindakan kamu tuh wow banget. Tindakan kamu tuh selalu berusaha meringankan beban orang lain. Tindakan kamu selalu berusaha untuk membuat semuanya tuh jadi harmonis gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pertengkaran atau perselisihan di antara kamu sama di antara keluarga kamu misalnya, atau di antara pertemanan kamu bisa tuh narik orang-orang yang berselisih, entah langsung dua-duanya atau satu persatu kamu ajak bicara, terus mereka akhirnya jadi baikan. Akhirnya keharmonisan dalam lingkungan tersebut, dalam kelompok tersebut atau dalam keluarga tersebut bisa terwujud lagi gitu loh. Jadi kamu tipe yang diem-diem tapi tindakannya tuh bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kamu, dan itu jadi omongan. Itu yang mereka bicarakan tentang kamu, dimana kamu
ya mungkin mereka akan bilang bahwa aduh, si lukisan ketiga mana ya, nih kita ada masalah ABC nih, biasanya dia diam-diam tahu-tahu punya solusinya gitu. Atau lukisan ketiga lagi dibutuhin banget nih, kira-kira bisa dicari di mana ya dia, atau dia tahu nggak ya kalau si ini sakit, kalau si ini begini begitu, kemarin kecelakaan. Si lukisan ketiga biasanya suka punya action sendiri, tindakan-tindakan sendiri yang akhirnya bisa membuat inspirasi, bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kamu itu. Jadi bisa dibilang tuh kamu inspiratif banget sih. Karena apa yang kamu lakukan akhirnya diikuti kan sama mereka. Kamu gak banyak bicara, kamu gak banyak rencana, udah kamu langsung jalan aja. Kalau memang ada yang butuh, gue pasti akan berusaha bantu. Gue pasti akan berusaha kasih yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi ya mereka sadar akan hal tersebut. Kamu tuh bisa diandalin banget sama mereka. Oke? So, kita lihat sekarang atribut positif kamu ya dengan kartu tarot ini. Oke. Atribut positif kamu yang ada di mata mereka adalah Ten of Cups, Two of Pentacles, dan Six of Swords. Ya iya, ini bagus banget. Karena di mata mereka, seberapa banyak pun prioritas dalam hidup kamu selalu bisa mengatasinya. Karena yang kamu utamakan memang kedamaian kan, dengan Ten of Cups ini, kebahagiaan, kedamaian. Dan dengan adanya Six of Swords di sini, ini adalah energi yang kayak udah deh ngalir-ngalir aja. Kalaupun ada konflik atau ada perselisihan, yang penting apa nih solusinya supaya bisa beres lagi, supaya bisa harmonis lagi gitu loh. Dan dengan Two of Pentacles di sini, karena kamu gak banyak bicara ya, mungkin otak kamu aja yang terus berputar kan. Oke, ada masalah ABC nih, yang mana yang harus duluan gue beresin. Udah, gue akan pilih B duluan deh yang gue beresin. Apa tindakan yang terbaik? Kayak gitu loh. Jadi kamu bukan tipe yang berencana terlalu detail, tapi kamu langsung terjun menyelesaikan hal tersebut, menyelesaikan masalah tersebut atau konflik tersebut. Sehingga orang-orang di sekitar kamu itu happy banget kalau ada kamu di sekitar mereka. Karena apapun yang terjadi, mereka yakin kamu pasti tahu bagaimana menanggulanginya. Karena energi Mars ini kan energi kekuatan. Kata kuncinya aja force, ya kan? Force itu kan kekuatan. Jadi presence kamu, keberadaan kamu, itu meskipun kamu pendiam gitu ya, tapi kamu berwibawa sekali. Karena apapun yang kamu lakukan, itu pasti untuk kebaikan bersama. Ten of Cups kan? Untuk kebaikan ya kamu dengan keluarga kamu, atau kamu dengan kelompok pertemanan kamu atau lingkungan kamu lah. Jadi mereka kayak lukisan ketiga nih, dia diem-diem aja, kalem-kalem aja, tapi kalau nggak ada dia, kayaknya lingkungan kita tuh bakalan timpang gitu loh. Lingkungan kita bakalan berantakan misalnya, atau bakalan sering ribut gitu loh. Tapi kalau ada dia, kayaknya wibawa sama karismanya dia itu bisa bikin apa yang kemarin sempat kusut jadi lurus lagi, jadi jadi halus lagi gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, mereka mungkin sedikit banyak mereka paham sekali manfaat kamu dalam kehidupan mereka, manfaat kamu dalam membantu menyelesaikan masalah mereka. Ya, yang mungkin harus kamu waspadai adalah jangan sampai mereka menyalahgunakan ya. Karena di sini yang saya rasakan, kamu tuh itu tadi menjunjung tinggi keadilan, terus membela di underdogs, kemudian kamu berwibawa, kamu punya karisma.
Dimana tanpa banyak bicara aja, action kamu tuh udah menunjukkan gitu loh, bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa diandalkan. Ya hal-hal tersebut, kalau kamu tidak hati-hati dengan energi kamu, ya kan, Mars kan energi kan, tindakan kita kan. Kalau kamu nggak hati-hati dengan energi kamu sendiri, bisa-bisa kamu disalahgunakan atau dimanfaatkan berlebihan. Karena Mars itu juga tipe, energi Mars itu juga adalah tipe yang kalau dia nggak hati-hati tuh dia bisa melakukan segala hal dengan sia-sia gitu loh. Jadi menghabiskan terlalu banyak tenaga di satu titik sampai sia-sia. Tenaganya tersebut nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi hati-hati di situ mungkin buat kamu. Cuma kalau dari kacamata teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu, mereka melihat kamu sebagai seseorang yang bisa diandalkan sekali. Karena ya itu, satu, kamu bisa baca energi, bisa baca aura, atau bisa baca ruangan dengan cepat gitu loh, atau situasi dengan cepat, sehingga kamu tahu kamu harus melakukan apa. Solusi itu cepat keluar di kepala kamu. Kalau misalnya kamu membaca ada sesuatu yang kusut, kamu langsung beresin gitu loh. Jadi bisa diandalkan sekali energi kamu. Dan orang-orang di sekitar kamu yang melihat hal tersebut atau merasakan atau mengalami hal tersebut dari kamu, itu yang mereka bicarakan. Kalau ada kamu, semuanya pasti beres gitu loh. Oke? So, kita lihat sekarang ya, energi atribut negatif yang terlihat oleh mereka mengenai kamu. Kan? Yang keluar dua-duanya energi orang kan? Energi karakter orang kan? Knight of Cups dan Page of Pentacles. Ini mungkin di belakang kamu mereka bilang bahwa kamu tipe seseorang yang bisa dimanfaatkan. Karena dengan Knight of Cups ini dua-duanya kayaknya bukan energi kamu nih, tapi orang-orang yang berusaha memanfaatkan kamu. Dengan Knight of Cups di sini, ini mungkin seseorang yang apa ya? Yang dia menjual cerita sedih supaya kamu membantu dia. Dia menjual cerita yang kayaknya tuh dia butuh bantuan banget gitu loh, sehingga kamu jatuh kasihan dan kamu akhirnya membantu dia gitu loh dengan Knight of Cups. Artinya kan dia memanfaatkan energi kamu kan. Dengan Page of Pentacles ini adalah energi di mana sama juga, tapi mungkin dalam hal keuangan ya. Kalau Knight of Cups nih energi yang lebih ke kayak misalnya gue kayaknya nggak disayang deh sama pasangan gue misalnya. Pokoknya curhat tentang perasaan lah, curhat tentang emosi. Terus kamu langsung bertindak, mungkin kamu ajak bicara pasangannya, kalau misalnya kamu kenal, atau mungkin kamu langsung bertindak, ngajak dia bersenang-senang, ngajak dia melupakan masalahnya misalnya, refreshing. Sedangkan Page of Pentacles adalah seseorang yang mungkin ngasih cerita sedihnya yang ada hubungannya dengan keuangan. Misalnya, gue pengen ABC tapi uang gue kurang sekian nih. Misalnya gue pengen beli I don't know, handphone baru mungkin, tapi uang gue kurang sekian nih, kira-kira gimana ya supaya gue bisa ini gitu. Nanti kamu langsung kasih solusi. Oh, kalau gitu lo ini aja bantuin gue ini, nanti gue kasih, nanti di ujungnya kalau proyeknya udah selesai gue tambahin kekurangan uang lo, atau bahkan mungkin kamu kasih uangnya langsung ke dia gitu loh. Karena kan kamu energi tindakan. Kamu ingin masalah cepat selesai, karena Mars juga energi yang tidak sabaran ya. Kamu ingin masalah cepat selesai, jadi gimana caranya gue bisa bantu orang lain supaya masalah dia cepat selesai. Jadi mungkin aja kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu butuh uang, atau butuh ditambahin biaya apa kebutuhannya, kamu langsung aja kasih uang kamu, atau minjemin gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, orang-orang di sekitar kamu, mungkin bukan termasuk mereka ya, tapi mungkin juga termasuk
orang-orang yang ada di sekitar kamu, mereka melihat kamu tuh terlalu ringan tangan. Bener ya, ringan tangan ya, itu bukannya suka mukul kan, pokoknya terlalu ringan lah membantu orang lain, which is itu nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan, ya kan, tadi saya bilang kan, kalau kamu mengeluarkan energi berlebihan, jatuhnya kamu dimanfaatkan orang lain. Dan mereka, orang-orang yang tahu kamu, kenal kamu, dekat sama kamu, sayang sama kamu, mereka melihat itu adalah sesuatu yang negatif. Atribut yang negatif adalah kamu jadi gampang dimanfaatkan orang lain, kamu jadi gampang disalahgunakan oleh orang lain, gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih, mungkin maksudnya orang-orang tersebut yang ngomongin kamu itu baik, supaya kamu bisa menjaga energi kamu, resourcesnya kamu, apa yang kamu punya tuh bisa kamu jaga, jadi nggak terlalu jor-joran gitu lah. Walaupun kamu memang tipenya yang ingin bisa meringankan beban orang lain. Kamu adalah tipe seseorang yang ingin semuanya tuh harmonis, semuanya tuh penuh kedamaian. Tapi kalau sampai merugikan diri kamu sendiri, itu yang bahaya kan. Jadi orang-orang di sekitar kamu, saya rasa mereka punya niat baik dengan sebaiknya mereka mungkin bicara langsung ke kamu, hati-hati sama si Knight of Cups. Dia tuh memang selalu begitu. Sama pasangannya tuh bermasalah, nanti baikan lagi. Tetap aja dia nggak ninggalin pasangannya juga, walaupun udah dia apa-apain juga gitu loh. Jadi kamu mau kasih nasihat sampai mulut kamu berbusa juga, dia nggak bakalan berubah gitu. Terus dengan Page of Pentacles juga, dia tuh minjem sana minjem sini, udah sering banget, tapi nggak pernah ada yang balik uang orang-orang yang lain. Jadi jangan terlalu percayalah sama dia gitu. Jadi orang-orang di sekitar kamu kayaknya ingin menjaga kamu. Kayaknya mereka tuh ingin kamu lebih bijak lah daripada dalam mengeluarkan kemampuan kamu untuk membantu orang lain. Oke? So anyway, good luck lukisan ketiga. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.